Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi wa syukran ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih membantu kita menumbuhkan lintasan berpikir, lintasan keinginan di hati kita, kemudian membantu kita, menolong kita untuk mampu merealisasikan keinginan tersebut. Karena kadang di hati kita muncul keinginan berbuat kebaikan, tapi kemudian kita gagal melakukan kebaikan. Hari ini Allah Subhanahu wa taala bantu kita munculkan niat melakukan kebaikan, dan Allah bantu kita untuk merealisasikan kebaikan tersebut. Kecenderungan kita untuk memilih kebaikan ini sesuatu yang harus kita minta kepada Allah. Kecenderungan kita memilih kebaikan ini sesuatu yang harus kita minta kepada Allah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Allahumma habbib ilainal iman. Ya Allah, buat kami mencintai keimanan. Wa zayyinhu fi qulubina. Dan jadikanlah keimanan itu perhiasan di hati kami. Indahkanlah iman itu di hati kami. Jadi iman itu menjadi sesuatu yang indah di hati kita. Wa qarrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Dan buat kami benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Waj'alna minal rasyidin, dan jadikan kami orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini yang diminta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hati kita mencintai keimanan, hati kita nggak suka sama kemaksiatan, kekafiran. Dalam sebuah doa, seorang ulama mengucapkan dalam doanya, Allahumma inzil min qalbi hubba kulli syai' la tuhibbuhu. Ya Allah, hilangkanlah kecintaan di hatiku kepada sesuatu yang tidak engkau cintai. Hilangkan kecintaan di hatiku kepada sesuatu yang tidak engkau cintai. Ya karena memang sekarang berapa banyak orang yang kemudian merasa cinta dengan kemaksiatan, bahkan berkorban untuk bisa melakukan kemaksiatan. Nah, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dibantu untuk melakukan kebaikan. Tapi jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan coba berusaha mengambil faidah dari yang ditulis oleh penulis dalam kitab Al-Usul Al-Thalatha, yang kemudian juga disyarah atau diberikan penjelasan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Yang ini kita pakai sebagai rujukan. Sekarang kita sudah di halaman berapa, Pak? 72. Hah? Macam-macam. Berarti sudah masuk ibadah dong? Ya. Oke. Sudah 80-an berarti ya? Di versi terjemahnya enggak? 85 kalau nggak salah. Bener ya? Doa dan macam-macamnya.
Iya. Nah kita berarti masuk kan gini kan penulis mengatakan bahwa Rabb kita adalah Allah, Allah yang telah menciptakan kita, maka kita beribadah kepada Allah. Kemudian penulis menyebutkan tentang macam-macam ibadah, dan kita sudah temukan ibadah itu ternyata ya ada ibadah hati, ada ibadah lahir. Nah, Syekh Utsaimin memperinci ya dari halaman 80 penulis mengatakan wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha mithlul Islam wal iman wal ihsan. Macam-macam ibadah yang diperintahkan Allah adalah Islam, iman, ihsan. Wa minhu, dan yang merupakan bentuk ibadah adalah doa, al-khauf, takut. Nah, kemarin kita baru membahas masalah doa. Ya kan? Begitu ya. Nah, kemarin sudah disampaikan oleh penulis bahwa doa itu disebutkan ya, di halaman 85 ya. Ketika penulis mengatakan ad-du'a mukhul ibadah, Syekh Utsaimin mengatakan ad-du'a mukhul ibadah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, namun hadis ini tidak sahih. Yang sahih ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Nah, saya pernah jelaskan kenapa doa disebut ibadah. Kenapa tidak mengatakan as-salatu hiyal ibadah? Tapi kenapa Nabi mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah? Kenapa doa itu ibadah? Kenapa doa? Apa persamaan doa dengan ibadah? Masih ingat ya? Ibadah artinya apa? Allah barik fiik. Pengertian ibadah secara syariat demikian itu kita kutip dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi sekarang pengertian ibadah secara bahasa. Perendahan diri. Karena ibadah itu dari kata thariqun mu'abbad. Ya, thariqun mu'abbad itu jalan setapak. Kenapa disebut jalan setapak? Karena sering diinjak-injak. Jadi ibadah itu adalah perendahan diri. Ibadah itu adalah penghinaan diri. Kenapa doa dikatakan ibadah? Karena orang yang berdoa pasti merendahkan dirinya. Nah, gak ada orang berdoa itu orang minta dengan kesombongan. Orang yang berdoa pasti merendahkan diri. Maka siapa orang yang paling baik ibadahnya? Orang yang paling pintar berdoa. Siapa orang yang paling pandai berdoa? Orang yang paling pandai merendahkan dirinya. Ya, maka kita lihat siapa orang yang paling hebat ibadahnya? Para nabi. Rasulullah SAW kakinya sampai bengkak. Siapa orang yang paling pandai beribadah? Ya, Rasulullah, para nabi. Dan siapa orang yang paling pandai berdoa? Rasul dan para nabi. Ya, Rasulullah berdoanya luar biasa. Ya, Rasulullah berdoanya luar biasa. Ini ya, yang dimaksud dengan doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Tapi kemarin sudah kita jelaskan bahwa doa itu ada dua. Ada doa permohonan dan doa ibadah. Apa yang dimaksud dengan doa permohonan? Doa permohonan artinya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz-lafaz permohonan. Ya. Ya Allah, ampuni dosaku. Ini doa permohonan. Ya, ini doa permohonan. Doa permohonan boleh nggak diberikan kepada selain Allah? Permintaan dalam bentuk lafaz permintaan boleh nggak diberikan kepada selain Allah? Boleh. Ya kalau nggak boleh nanti, mah tolong bikinin kopi, jangan minta kecuali kepada Allah. Susah. Ya, boleh nggak permohonan disampaikan kepada orang lain? Boleh dengan 3 syarat. Yang pertama, orangnya hidup. Yang kedua, orangnya hadir. Yang ketiga, orangnya mampu. Ya, tapi kalau orang mati boleh nggak? Nggak boleh. Ya, meminta sesuatu kepada orang mati nggak boleh.
Atau orangnya hidup tapi tidak hadir. Misalnya kita bilang sama Mbah, Mbah, cucu Mbah sakit nih, tolong Mbah bantuin, ya wis saya kerjain dari sini. Nggak bisa, pasti pakai bantuan jin. Ya, dia harus hadir. Ya, dia harus hadir. Yang ketiga, mampu. Ya, yang ketiga mampu. Nah, ini doa yang pertama. Jenis doa yang pertama itu doa permohonan. Jenis yang kedua itu doa ibadah. Doa ibadah artinya kita meminta kepada Allah dengan bentuk peribadatan. Contohnya misalnya kita minta surga, kita minta rezeki, kita minta selamat dari neraka dengan ibadah. Coba misalnya kita minta ampunan tapi pakai ibadah. Gimana caranya? Puasa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, dan berharap pahala, berharap surga. Berarti minta nggak kepada Allah? Minta surga, minta pahala. Ghufrullah, Allah ampuni dosa-dosanya. Minta agar dosa diampuni. Dengan cara apa? Dengan cara puasa. Ya. Minta rezeki kepada Allah dengan ibadah apa misalnya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, berikan jalan keluar. Dia memperbaiki ketakwaannya kepada Allah agar kemudian Allah berikan jalan keluar. Dia perbaiki hubungannya dengan Allah agar kemudian diperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Ini semua bentuk ibadah. Ya, makanya kita perhatikan, penulis mengatakan, adapun doa ibadah biasanya yang bersangkutan melakukannya sebagai penyembahan terhadap yang diseru dengan doa, dengan harapan agar dia mendapatkan balasan dan pahala serta takut akan siksanya. Jadi yang seperti ini tidak boleh kecuali untuk Allah. Kalau doa ibadah tidak boleh kecuali untuk Allah. Kenapa? Karena doa ini dalam bentuk peribadatan. Sementara doa masalah, karena doa ini dalam bentuk lafaz permohonan, ini boleh diberikan kepada selain Allah, namun dengan syarat 3, orangnya hidup, hadir, dan mampu. Nah, pertanyaannya nih, saya kasih sedikit masalah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mampu nggak memberikan syafaat? Mampu, atas izin Allah. Berarti kalau ada orang di makam Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, berilah aku syafaat, boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena Rasul tidak mampu memberikan syafaat itu dengan sendirinya. Yang kedua, Rasul sudah meninggal. Walaupun kita di depan kubur Nabi, maka doa yang demikian tidak bisa diberikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena yang mampu memberikan syafaat hanyalah Allah. Man dzalladzi yas'u 'indahu illa bi'idznih. Maka kita boleh mintanya kepada Allah, ya Allah, jangan kau halangi aku dari syafaat Rasul. Nah, ini boleh. Tapi langsung minta kepada Rasulullah nggak boleh, karena syaratnya tidak terpenuhi. Baik, ini yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, ya, tentang doa. Ini murojaah aja, ya. Ya, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, ya, yaitu khauf. Di dalam bahasa Arab dan pembahasan ini, takut itu ada 2. Ada khauf dan khasyah. Nanti ada pembahasannya khasyah. Di halaman 97 itu ada khasyah. Sekarang kita bicara khauf dulu. Apa bedanya khauf dengan khasyah? Apa bedanya khauf dengan khasyah? Khasyah, rasa takut yang dibangun di atas pengetahuan akan keagungan, kebesaran zat yang ditakutinya. Ya, khasyah. Jadi khasyah itu base-nya ilmu. Ya. Sementara takut, ya,
Itu disebut di sini reaksi atas munculnya kekhawatiran akan terjadi sesuatu yang membahayakan, ya, menghancurkan atau menyakitkan. Ya, jadi kalau khosyah itu dari pengetahuan akan keagungan zat yang ditakutinya. Kalau khauf, takut akan bahaya yang akan datang kepadanya. Ya. Baik. Ya. Sekarang kita masuk khauf dulu. Ya. Kita masuk khauf dulu. Khauf yaitu reaksi atas munculnya kekhawatiran akan terjadi sesuatu yang membahayakan, menghancurkan atau menyakitkan. Allah melarang takut terhadap pengikut setan dan meminta hanya takut kepada Allah. Jadi Allah mengatakan fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kalian benar-benar orang yang beriman. Jadi takut kepada Allah. Nah, boleh nggak takut kepada selain Allah? Di sini takut ada 3. Yang pertama takut yang bersifat tabi'i, takut yang bersifat secara alamiah. Ya, misalnya ada apa namanya takut ketinggian, takut binatang buas. Ya, takut yang seperti ini, ya, hal yang wajar bagi manusia dan ini boleh. Takut yang seperti ini nggak berdosa. Jangan lagi naik motor, suaminya kenceng. Papa jangan ngebut, mama takut. Wah, nggak boleh takut kecuali hanya kepada Allah. Ya, ini takut tabiat. Ya. Pas masuk rumah ada ular, takut. Jangan takut sama ular, takut sama Allah. Enggak, ini takut boleh. Ini takut yang sifatnya tabiat. Namun takut ini menjadi haram jika rasa takut ini menghalanginya untuk melakukan kewajiban. Jika takut ini menghalanginya dari melakukan kewajiban. Contoh misalnya orang yang takut naik pesawat, takut jatuh. Ketakutan yang membuat dia nggak menunaikan ibadah haji. Maka takut yang dasarnya tadi sesuatu yang wajar, yang dibolehkan menjadi haram. Kenapa? Karena menghalanginya dari melakukan kewajiban. Ya. Atau takut yang lain, ada orang nggak wudu. Kenapa? Karena ada kecoa di kamar mandi, sehingga dia nggak wudu, sehingga dia nggak sholat. Dasarnya takut kecoa nggak ada masalah. Tapi ketika menghalangi dari perbuatan yang haram, maka ini menjadi sesuatu yang haram. Ya. Kemudian penulis mengatakan, ya, di halaman 89, takut kepada Allah ada kalanya terpuji dan ada pula yang tidak terpuji. Loh, kalau takut kepada Allah ada yang tidak terpuji, apa maksudnya? Ya, terpuji jika akhirnya membawa seseorang bisa menghindar dari maksiat, mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Ya. Yang seperti ini takut yang dibolehkan. Ya. Takut kepada Allah membuat dia bergerak, karena takut itu membuat kita bergerak. Maka di dalam Quran Allah memuji orang-orang yang takut. Misalnya dalam surat Al-Mulk, innal ladzina yakhshawna rabbahum, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah. Ya, kenapa takut bergerak? Ya kayak antum. Kita nih dikejar anjing. Apa yang terjadi kalau kita dikejar anjing? Lari, kenceng nggak lari? Kenceng. Ya. Di depan kita ada kali, lompat kita, bus. Ya, karena takut. Ini takut yang membuat kita bergerak. Ini takut yang terpuji. Ketika orang takut kepada Allah, akhirnya dia menghindari sesuatu yang bisa membuat Allah marah. Akhirnya apa? Dia harus melakukan kewajiban. Karena kalau kita nggak melakukan kewajiban, Allah marah. Dia takut Allah marah. Dia meninggalkan kemaksiatan karena dia tahu kalau kita melakukan kemaksiatan, ya dapat azab Allah. Nah, takut seperti ini takut yang benar, takut yang terpuji, takut
yang dapat menenteramkan hati dan bernilai pahala. Kemudian takut yang tidak terpuji adalah jika akhirnya menyebabkan timbulnya sikap putus asa terhadap rahmat Allah dan patah semangat dari seseorang, sehingga di dalam kesedihan bahkan dalam kemaksiatan karena keputusasaan yang mendalam. Ada anak nangis terus, saya takut mati, disuruh sholat nggak mau. Saya takut mati tapi nggak mau sholat. Jadi kayak ada orang dikejar anjing nggak lari, cuma nutup mata, gitu. Apa yang terjadi? Digigit sama anjing. Gitu. Nah, ini takut. Ada orang yang takut kepada Allah tapi di atas keputusasaan. Kayaknya Allah nggak akan mengampuni saya. Saya takut masuk neraka. Tapi dia putus asa sama Allah. Orang seperti ini orang yang suzon kepada Allah. Orang seperti ini orang yang suzon kepada Allah. Jadi takut yang tercela. Ini takut yang tercela. Taib jamaah rahimani wa rahmatullah. Ini takut tabi'i. Takut tabi'i itu takut yang terjadi secara alami. Yang kedua, takut yang bernilai ibadah. Yakni perasaan takut kepada yang disembah dan ini hanya milik Allah. Jika dipalingkan kepada selainnya berarti seseorang telah melakukan syirik besar. Takut kepada berhala, takut kepada jimat, takut kepada benda sakti, sehingga dia melakukan peribadahan kepada benda sakti itu. Misalnya apa? Sujud. Misalnya apa? Berkurban. Wah, ini ada tempat sarang, ada jinnya. Kalau kita nggak berkurban kepada jinnya, kita akan dapat bala. Akhirnya disembelihlah sesuatu untuk jin itu. Ini takut yang jadi ibadah. Rebo Wekasan. Rebo Wekasan kapan? Anda pernah dengar nggak istilah Rebo Wekasan? Nggak pernah ya. Rebo Wekasan itu ada sholat di hari Rebo, di Rebo terakhir bulan Safar. Kemarin tuh berarti itu. Bulan kemarin kan udah Rabiul Awal kan? Berarti mungkin bulan kemarin di Rebo terakhirnya itu orang sholat. Ini syirik atau tidak? Syirik atau bid'ah? Sholat Rebo Wekasan, syirik atau bid'ah? Kebid'ahan yang dibangun di atas kesyirikan. Syiriknya di mana? Bid'ahnya jelaslah, membuat jelas. Jelas, bid'ahnya jelas. Membuat ibadah di waktu tertentu tanpa dalil dari Allah dan Rasul, itu jelas. Syiriknya di mana? Tatayur, berprasangka sial bahwa di hari Rebo itu Allah turunkan banyak bala. Makanya dia sholat tolak bala. Tahu dari mana? Alhamdulillah, usianya udah 50 tahun gak pernah sholat Rebo Wekasan. Alhamdulillah, gak pernah merasa bala itu gara-gara gak sholat Rebo Wekasan. Nah, ya seperti syirik, kenapa berprasangka sial dengan sesuatu yang tidak datang dari Allah, yang tidak datang dari Allah. Jadi kalau dia takut, takut ini hari sial, maka kita harus melakukan peribadatan, ini bisa masuk ke dalam kesyirikan. Dia bisa masuk ke dalam kesyirikan. Tapi kalau Rebo Wekasan sih lebih kepada tatayur ketimbang takut sebetulnya. Tatayur berprasangka sial ketimbang takut. Takut yang tadi lah yang lebih tepatnya. Ada namanya astagfirullahaladzim. Apa tuh? Buang sial dalam menyembelih ayam hitam, apa namanya? Ruatan. Oh, ini tempatnya serem nih, tempatnya bawa sial nih, maka perlu terjadi ruatan, dia menyembelih. Nah, ini syirik. Karena takut kepada selain Allah dengan melakukan sebuah peribadatan. Nah, yang ketiga,
takut yang bersifat sir. Ya. Seperti apa? Seperti takut terhadap penghuni kubur atau wali yang jauh darinya yang tidak ada pengaruh apa-apa baginya. Hari ini menurut ulama termasuk syirik juga. Ya. Takut kepada jin. Nah, takut kepada jin sir. Ya. Walaupun tidak melakukan peribadatan. Kalau yang kedua kan, dia takut kepada selain Allah terus melakukan peribadatan. Yang ini tidak melakukan peribadatan, tapi tetap takut. Ya. Misalnya apa? Kalau nggak klakson 3 kali, celaka. Jembatan terowongan, jembatan semacam Ancol atau melempar sesuatu. Ya, ini syirik. Ya, ini syirik. Kalau dia tidak bersifat sihir, takut boleh. Misalnya gini, ada 2 kasus ini. Pulang jam 11 malam, rumahnya di Jalan Dahlia 3. Akses ke Dahlia 3 itu bisa lewat Dahlia 1, bisa lewat Dahlia 2. Di Dahlia 1 itu ada orang lagi mabuk. Sambil nyetel musik, anak muda itu mabuk, joget-joget. Kita takut, akhirnya kita menghindari Dahlia 1 lewat Dahlia 2. Takut yang seperti itu syirik atau tidak? Tidak, karena tidak tersembunyi. Baik, pas pulang jam 11 malam di Dahlia 1 ada kabar. Ya, tadi siang ada orang gantung diri di depan rumahnya, di pohon mangga depan rumahnya. Kita pulang jam 11 malam Jumat Kliwon, gerimis. Akhirnya kita mau ke Dahlia 3, nggak mau lewat Dahlia 1, lewat Dahlia 2 aja karena takut ada orang yang gantung diri. Syirik atau tidak kasus yang kedua? Mau bilang syirik, jangan-jangan kita masuk. Nggak bilang syirik, ini termasuk 3 syirik apa kau secara sir. Nah, di sini ulama membagi 2, ada yang membagi 2. Kalau dia takut kemudian tidak menimbulkan peribadatan, itu menunjukkan ketidaksempurnaan tauhid. Namun kalau dia takut menimbulkan peribadatan, ini masuk ke dalam perbuatan syirik. Apa misalnya? Minta perlindungan. Sambil lewat sambil bilang, numpang-numpang permisi, numpang-numpang permisi. Kalimat numpang-numpang permisi ini bisa memasukkan orang ke dalam kesyirikan. Kenapa? Suka nggak dengar kalimat itu? Kalau orang Sunda apa? Punten, ya. Numpang lewat. Kenapa kalimat tersebut bisa memasuk orang ke dalam kesyirikan? Awalnya sekitar, lewat Dahlia 2 aja biar aman. Nggak syirik insya Allah. Ya, tapi kalau dia takut diganggu, takut apa, itu tauhidnya nggak sempurna. Tapi tetap ternyata di Dahlia 2 di portal. Dia tetap harus lewat Dahlia 1. Apa yang dia lakukan? Cari hoyo, beli yang nginep di hotel. Enggak. Dia lewat situ tapi dia ngucapin tadi. Lupa, jangan ganggu, lupa, jangan ganggu. Hukumnya apa? Kenapa bisa jadi syirik? Karena kalimat numpang-numpang bentuk kalimat permohonan. Permohonan apa? Perlindungan. Kepada siapa? Kepada jin. Meminta perlindungan kepada jin berarti perlindungan, yang meminta perlindungan termasuk doa bukan? Doa itu berarti tadi apa? Doa itu ibadah. Berarti meminta perlindungan kepada jin, dia beribadah kepada jin. Apa hukum beribadah kepada jin? Syirik. Ini takut sir. Ya, kalau dia melakukan peribadatan disebab rasa takut itu, maka dia masuk ke dalam kesyirikan. Ya. Padahal nggak bisa ngapa-ngapain, sama kuburan takut. Ya. Di Saudi itu yang namanya kuburan, rumah kosong, pohon gede, biasa aja. Ya. Kemarin ada ustadz yang cerita di Yaman, itu anak-anak kecil jalan jam 1, jam 12, pulang ngaji lewat kuburan, anak kecil biasa aja. Oh kalau kita Masya Allah ya,
Apalagi mati-mati yang tragis gitu ya. Sampai ada kan judulnya itu beranak dalam kubur. Itu diserem tuh. Ya. Kalau ada orang hamil meninggal berdua anaknya, oh itu serem tuh. Ya, subhanallah. Taib, ini khauf, ini takut, dan takut ini ternyata ibadah jemaah. Takut ini ibadah perbuatan lahir atau perbuatan hati. Perbuatan hati, ya, takut. Kemudian yang selanjutnya roja, mengharap. Ya. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh dan janganlah ia mempersekutukan seseorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Baik. Di sini disebutkan oleh penulis Syekh Utsaimin rahimahullah, roja adalah keinginan seseorang terhadap sesuatu yang mungkin diperolehnya. Ya, jadi roja itu, harapan itu keinginan seseorang terhadap sesuatu yang mungkin diperolehnya dalam waktu dekat atau jauh. Ya, tapi diposisikan sebagai sesuatu yang dekat. Maksudnya, dia ingin, ya bahasa gampang itu mengharap itu keinginan yang sudah besar. Ya, walaupun jauh pengen terasa dekat. Ya, jadi keinginan yang sudah besar. Harapan itu adalah keinginan yang sudah besar. Ya. Roja mengandung sikap menyerah dan merendah dan hanya untuk Allah. Siapa yang memalingkannya kepada selain Allah maka bisa mengakibatkan syirik kecil atau besar tergantung hati orang yang mengharapkannya. Ya. Contohnya, orang yang berharap sembuh. Orang yang berharap sembuh. Ketika harapannya kepada obat, harapannya kepada dokter, maka ini bisa membawa dia kepada kesyirikan. Ya. Sampai ada ketakutan misalnya, ya, sakit ke rumah sakit, dokternya nggak ada. Oh, kalau nggak ada dokternya saya nggak sembuh, saya pengen sembuh. Cuma dokter ini bisa menyembuhkan saya. Nah, ini bisa jadi masuk kesyirikan karena harapannya kepada selain Allah. Ya. Padahal kita tahu tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah. Dokter cuma bisa mengobati, tidak bisa menyembuhkan. Kenapa harapan kita kepada dokter? Harapan kita kepada obat. Ya, ketika ketergantungannya kepada obat begitu kuat, ya, harapannya kepada obat begitu kuat, maka dia bisa jadi syirik. Ini kalau nggak ada obat ini saya nggak bisa tidur. Saya pengen banget ada obat ini. Harapan dia bisa tidur membuat dia ketergantungan kepada obat. Saya kemarin ngadepin satu kondisi di mana ada orang yang nggak bisa tidur, ketergantungan obat tidur, dan dia minta gitu. Dokter bilang jangan. Nanti kalau ketergantungan sulit melepaskannya. Obat tidur kalau orang ketergantungan sulit. Terus saya ajak ngobrol. Saya bilang, ingat nggak doa bangun tidur apa? Dijawab, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Artinya apa? Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku yang sebelumnya menidurkan aku. Berarti yang bisa menidurkan kamu siapa? Dia sadar itu Allah, bukan obat. Ada nggak orang minum obat nggak bisa tidur? Ada. Ada nggak orang nggak minum obat tapi bisa tidur? Ada. Berarti harapan kamu kepada siapa? Pada Allah, perbaiki, istighfar, dan nangis dia, minta sama Allah, minta kalau tidur dia, subhanallah, kalau pakai obat tidur dia. Ya walaupun nggak lama ya, kalau pakai obat tidur bisa 3 jam, paling sejam setengah malam, tapi tidur dia, subhanallah. Ya,
Kadang-kadang kita ini putus harapan sama Allah. Ya. Sehingga kita nggak tawakal kepada Allah. Kenapa? Karena kita nggak kenal Allah. Ya. Karena kita nggak kenal Allah. Kalau kita kenal Allah, harapan kita cuma kepada Allah. Contoh begini, Pak. Saya kasih sebuah ilustrasi misalnya. Bapak lagi safar, mau pulang kampung. Tuh, naik mobil. Tiba-tiba tengah jalan, anak kita yang kecil sakit, muntah-muntah. Wah, panik kita. Belum pernah sakit itu seperti itu, panasnya tinggi. Mau nggak mau kita masuk rumah sakit terdekat. Masuk IGD kan. Khawatir anak kita kenapa-napa. Ada dokter yang nggak terlalu tua, tapi juga nggak muda lah. Dokternya, ya di IGD itu tuh dokter itu masuk ke IGD gitu. Kenapa? Ini dok, gini-gini diperiksa. Bikin resep. Nggak apa-apa, kasih resep. Dokter bilang nggak apa-apa, kasih resep. Bapak belum pernah melihat anak sakit seperti itu. Datang ke IGD, ada orang dokter di rumah sakit itulah itu. Yang kita nggak kenal dokter itu siapa, ya ternyata cuma mereka sedikit ngasih resep, suruh nunggu. Keluar dari rumah sakit, Bapak udah tenang atau masih galau? Galau. Apa yang terjadi? Cari rumah sakit lain sebagai rujukan. Baik. Kasus kedua sama, datang ke rumah sakit, dikasih itu obat, galau. Terus kata perawatnya, Ibu, alhamdulillah Bu, alhamdulillah bersyukur pada Allah. Kenapa? Dokter ini, Bu, itu dokter spesialis anak terbaik se-Indonesia. Dia sedang visit ke rumah sakit ini, terus melihat ibu, akhirnya dia yang periksa. Kita tahu yang periksa tadi adalah dokter spesialis anak terbaik se-Indonesia. Kok ada rumah sakit itu galau atau tidak kita? Masih galau atau tidak? Tidak. Kenapa? Kita kenal dokter spesialis anak terbaik. Persoalannya, kenapa kalau punya masalah kita masih galau walaupun kita sudah berdoa sama Allah? Kenapa kita masih ketuk pintu orang untuk minta solusi? Kenapa? Karena kita nggak yakin sama Allah. Kenapa kita nggak yakin sama Allah? Kita nggak kenal Allah. Kita nggak kenal Allah. Kalau kita kenal Allah, kita akan ketuk pintu orang. Kita nggak akan ketuk pintu orang. Karena kita sudah minta kepada Zat yang mampu melakukan apapun juga. Nah, makanya harapannya akan besar. Ya. Maka ibadah seseorang akan baik jika pengenalan terhadap Rabbnya baik. Dan mengenal Allah itu dengan nama-nama dan sifatnya. Ya, mengenal Allah itu salah satu dengan nama-nama dan sifatnya. Ya seperti dia berharap kepada dokter, berharap kepada manusia, ya, berharap yang bisa menyelamatkan segala macam. Ya, Allah yang bisa membolak-balikan hati, Allah yang bisa kemudian menyembuhkan, Allah yang bisa ngasih rezeki. Ya, ini membuat dia hanya berharap kepada Allah. Taib jamaah rahimani wa rahmatullah. Kemudian ibadah yang selanjutnya, takut sudah, harap sudah, sekarang tawakal. Tawakal. Ya. Di sini penulis memberikan beberapa dalil, salah satunya surah Al-Maidah ketika Allah berfirman wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Kalau kita yakin Allah mudah ya menolong kita dengan cara apapun juga, dan itu mudah bagi Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan keperluannya. Allah akan cukupkan keperluannya. Ya. Ada orang yang dia punya kebutuhan. Ya. Punya kebutuhan. Punya keperluan. Dan dia nggak punya uang. Ya. Dalam kebingungannya, dia cuma memperbanyak doa kepada Allah. Ya, sambil ikhtiar. Ikhtiar apa? Misalnya dia nggak punya duit, cuma dia masih punya surat rumah misalnya. Ya sudah ditawarkan surat rumahnya kepada orang-orang, teman-temannya yang dianggap punya uang, dia pinjam dengan jaminan
ya surat rumah. Nanti kalau masalah saya selesai, ini masalah urgent gitu. Ya urgent di sini kan bisa masalah yang nggak bisa ditunda, misalnya pakai kesehatan. Itu nggak bisa ditunda kan, misalnya kan, bahkan seseorang boleh pinjam uang riba untuk menyelamatkan seseorang dari kematian, misalnya harus operasi. Kalau ada operasi bisa meninggal, misalnya dia punya uang, dia boleh pinjam uang riba. Ya, karena balik lagi sesuatu yang haram karena kondisi tertentu dia bisa menjadi dibolehkan. Nah orang ini bingung, ya apa yang dilakukan? Dia gadaikan rumahnya, ya digadaikan rumahnya sambil terus dia berdoa, hatinya full bergantung kepada Allah. Apa yang terjadi? Keperluannya ditutupi, bahkan dia bisa kembalikan pinjaman dari gadai rumahnya. Dalam waktu yang nggak lebih dari 2 pekan, cuma 10 hari gadainya, 10 hari. Dan dia nggak tahu rezeki itu datang dengan tiba-tiba. Bukankah misalnya ada orang kaya, orang yang baik hati, bisa nolong kita, akhirnya dia nolong kita. Pertanyaannya, siapa membolakkan hati orang itu untuk nolong kita? Subhanallah. Kenapa kita nggak bergantung kepada Allah yang membolak-balikkan hatinya? Kenapa kita bergantung sama orang itu? Ya, inilah jemaah rahimahullah. Ternyata Allah mengatakan, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupkan keperluannya. Mau terjadi lonjakan harga, mau terjadi inflasi, ya dengan tawakal Allah akan penuhi kebutuhan kita. Dan Allah mampu memenuhi kebutuhan kita. Bukan berarti jumlah kebutuhan kita misalnya sebulan misalnya 10 juta, jumlah kita dapat 10 juta. Bisa jadi Allah cukupkan dengan sesuatu yang berkah. Misalnya apa? Selera makan kita diturunin sama Allah. Yang tadinya anak kita makannya misalnya harus pakai daging, sekarang bisa pakai telur. Yang tadi pagi kita harus misalnya sarapan, sekarang ternyata makan kurma sudah kenyang. Misalnya seperti itu. Sarapan nasi uduk sudah berapa? 15.000. Ya, di rumahnya ada 3 anak. Berarti 5 kali 15, 75.000. Sekarang cuma 5.000, 10.000 bisa kenyang. Ya, siapa yang membuat itu? Allah. Ya kan? Maka ketika kita bertawakal kepada Allah, cukupkan keperluannya, bukan berarti kemudian tiba-tiba ada kita, cuy ada duit, bukan begitu. Tapi Allah bisa desain, Allah bisa atur sehingga keperluan kita terpenuhi. Bisa jadi Allah turunkan kebutuhan kita, ya, atau kemudian Allah tutupi memang keperluan kita dengan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Ini semua. Kenapa kita takut? Ya, ada orang mau pensiun 3 tahun lagi, stresnya dari sekarang. Kayak dia hidup aja 3 tahun lagi. Saya jadi besok dia meninggal. Takut. Ya, banyak orang yang takut sekarang hidup ini, takut miskin. Ya. Asuransi gitu. Asuransi kalau dalam bentuk persiapan nggak apa-apa, tapi kalau bentuk ketakutan, ya ketakutan sehingga dia nggak bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dia melakukan sesuatu yang haram misalnya, nauzubillah. Apalagi dia sampai melakukan sesuatu yang haram, nauzubillah. Ya asuransi riba. Wah nanti anak saya gimana pendidikannya? Iya. Akhirnya berharap, bergantung, bertawakal kepada asuransi. Dapat duit, tapi anaknya dibuat bodoh sama Allah. Dapat duit, tapi anaknya dibuat bermasalah. Gak ada manfaat gitu. Gak ada manfaat gitu akhirnya. Dia asuransiin anaknya biar anaknya hidupnya berhasil. Dia bergantung sama asuransi riba lagi. Dia lupa menggantungkannya kepada Allah. Pertanyaan, yang megang hati anaknya siapa? Yang memberikan hadiah kepada anaknya siapa? Yang memberikan rezeki kepada anaknya siapa? Dia lupa. Nah ini jemaah rahimahullah. Kenapa? Gak kenal Allah. Lagi-lagi karena gak kenal Allah. Ya, makanya di sini dikatakan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang yang beriman. Ya, jadi syarat orang bisa bertawakal kepada Allah, dia beriman. Dan tawakal itu 2. Mengambil sebab dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Orang yang bergantung kepada Allah tanpa mengambil sebab tidak bisa dikatakan tawakal.
Orang yang mengambil sebab namun tidak menggantungkan kepada Allah juga tidak tawakal. Jadi tawakal itu harus ada dua rukunnya. Ya, mengambil sebab dan bergantung kepada Allah. Ya, sebab baik dalam mendapatkan manfaat atau menghindari mudarat. Kemarin pernah saya sebutkan sebab yang diizinkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mengambil manfaat atau menghindari mudarat ada berapa sebabnya? Saya kasih clue, ada dua. Sebabnya apa aja namanya? Sebab qadari dan sebab syar'i. Apa itu sebab qadari? Sebab yang sesuai dengan ilmu pengetahuan. Apa itu sebab syar'i? Sebab yang ada dalilnya. Nah, jadi tawakal itu mengambil sebab. Sebab yang diizinkan. Kalau sebabnya tidak diizinkan, tidak termasuk tawakal. Misalnya ada anak sakit. Akhirnya dia bergantung kepada Allah agar anaknya mendapatkan kesembuhan dari Allah. Dan dia mengambil sebab, namun sebabnya tidak diizinkan. Misalnya apa? Pakai kalung dari benang hitam yang ada kotak hitam. Masih suka ketemu nggak antum? Atau pernah ngelihat nggak yang begitu? Pernah ya? Usia berapa Pak? Di atas 40 sekarang kali Pak. 50 ya, berarti yang udah tua-tua yang bisa ngeliat kalung begitu deh. Kalau di bawah 40 udah gak ketemu tuh kalung begitu. Ya, tapi dia mengambil sebab nggak? Mengambil sebab. Bergantung kepada Allah nggak? Bergantung kepada Allah. Tawakal bukan itu. Tidak, kenapa? Karena sebabnya tidak diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, jadi tawakal itu mengambil sebab dan bergantung kepada Allah, dan sebab yang diambil adalah sebab yang diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Sebabnya apa yang diizinkan? Sebab qadari dan sebab syar'i. Ya, sebab qadari dan sebab syar'i. Baik. Kemudian di sini kita katakan penulis, ketahuilah tawakal itu bermacam-macam. Ketahuilah tawakal itu bermacam-macam. Ada bentuk 3 tawakal. Tawakal yang pertama, tawakal kepada Allah. Ini merupakan salah satu tanda dan bukti kesempurnaan kejujuran iman seseorang. Ya. Tawakal ini hukumnya wajib. Tawakal kepada Allah karena Allah mampu mendatangkan. Ya, Allah mampu mendatangkan keperluan kita dengan sebab maupun tanpa sebab. Ya, Allah mampu ya mendatangkan kemanfaatan buat hambanya atau menolak keberatan dari hambanya dengan sebab atau tanpa sebab. Ya. Seperti misalnya perkataan Maryam, ya, saya lupa itu sebenarnya.
di dalam surah Al-Imran ayat 37 ayat. Kita bicara tentang ketawakalannya Maryam. Ya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap Zakaria masuk untuk memenuhi Maryam di mihrabnya. Wajada 'indaha rizqa. Zakaria menemukan buah-buahan, makanan di sisi Maryam. Sehingga Zakaria berkata, "Qal ya Maryam, anna laki hadha?" Dari mana kau dapatkan ini semua? Qalat, Maryam berkata, huwa min indillah. Ini semua datang dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Allah ngasih rezeki tanpa sebab. Maryam cuma diam aja. Ya. Tapi ternyata Allah datangkan, ya, Allah datang rezeki tanpa sebab. Karena Allah mampu mendatangkan itu. Ya. Kemudian juga, ya, ketika Maryam dalam kondisi hamil tua, ya, Maryam dalam kondisi hamil tua, ya, Maryam berharap meninggal pada saat itu, ya. Ya. Misalnya di dalam surah Maryam Surah Maryam ayat ke-20, surah ke-19. Ya. Surah 19 ayat ke-23. Ini dia benar. Kita lihat Surah 19 ayat 23. Dari 23, fajahal makhadu ila dhil nakhlati qalat ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Maryam udah hamil tua, udah mau melahirkan, dia bersandar di pohon kurma sampai Maryam berkata, ya laitani mitu qabla hadha. Coba aku mati aja sebelum ini dan aku menjadi orang yang dilupakan, yang tidak diperhatikan. Saking sakitnya Maryam dalam kondisi hamil tua. Kemudian fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Maka Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Wauzi ilaiki bidh'in nakhlati tasaqit alaiki rataban janiyya. Dan goyangkanlah pohon kurma itu ke arahmu. Perhatikan, dan goyangkanlah, ya, pohon kurma itu ke arahmu. Antum pernah lihat pohon kurma? Pernah kan? Kayak pohon palem kan? Bisa nggak ente goyangin? Batangnya bisa digoyangin nggak? Nggak bisa. Itu kondisi kita lagi nggak hamil. Bayangkan, Maryam sedang hamil dalam kesakitan, suruh goyangin pohon kurma. Kira-kira ngegoyang ini sekuat apa? Tapi apa yang Allah sampaikan selain niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Usahanya sedikit. Yang pertama, Maryam di dalam mihrab, ya pakai usaha.
didatangkan buah. Yang kedua, ketika Maryam ingin melahirkan, usaha sedikit, tapi hasilnya besar. Kita bagi pohon kurma, merontokin kurma, belum tentu rontok kurma. Ya, subhanallah. Inilah tawakal. Ya, inilah tawakal. Ya, maka ya, ini tawakal yang pertama, itu tawakal kepada Allah. Ya, ini merupakan salah satu tanda dan bukti kesempurnaan dan kejujuran iman seseorang. Tawakal ini hukumnya wajib, dan iman seseorang tidak dikatakan sempurna sebelum tawakalnya kepada Allah sempurna sesuai dengan dalil di atas. Wa may yatawakkal 'ala Allah wa 'ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ya. Yakinlah ya, kita bergantung kepada Zat yang Maha Kuat. Kalau kita kenal, kita akan merasa tenang. Ya. Tadi dokter atau misalnya antum, kita ini nauzubillah dalam kondisi gempa, kebakaran, kita di lantai 20. Wah, ini kalau lompat mati kita. Terus datang penanggulangan bencana, ya. Dudut bawa helikopter, nurunin itu tuh yang buat penyelamatan. Diket cuma 4 tali kan, kiri kanan gitu. Ya, yang naik orangnya kayak saya nih, ya hampir 100 ya. Ini ada 5 orang. Ini 500 kilo naik di satu tempat yang diangkat pakai tali yang gede cuma segini 4 biji. Kira-kira tenang nggak gitu? Ini kalau nggak jatuh dari gedung, jatuh dari kren. Talinya kecil segini, tak khawatir gitu. Kuat nggak ya? Kita berlima nih, gede-gede lagi badannya, kuat nggak ya? Ya nggak tenang kita. Tapi dikasih tahu, Pak, tali ini namanya tali karmantel. Secara teknis, satu tali bisa menahan beban sampai 2000 kilo. Berarti 4 tali ini bisa menahan beban sampai 8000 kilo. Bapak cuma 500. Kira-kira kalau kita kenal gitu, tenang gak kita? Penuh gak kepercayaan kita sama tali itu? Kenapa kepercayaan kita kepada Allah rendah? Karena kita gak percaya sama Allah secara utuh. Kenapa? Karena gak kenal Allah. Nah, kita gak kenal Allah. Ya, maka nggak boleh yang seperti ini kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua, tawakal sir, yaitu bersandar kepada orang yang mati dalam mendatangkan sesuatu yang bermanfaat atau menyingkirkan sesuatu yang membahayakan. Ini jelas kemusyrikan besar. Ya, dengan jimat misalnya, karena ia tidak dilakukan kecuali oleh orang yang meyakini bahwa mayat tersebut memiliki kekuatan yang luar biasa di dalam alam semesta. Tidak ada bedanya baik yang mati itu seorang nabi, wali ataupun togut musuh Allah. Nggak boleh tawakal. Kalau orang sekarang bahasanya lebih parah lagi. Biarlah semesta yang menolong saya. Pretlah semesta. Kalau nama semesta, ini syirik, kalimat ini syirik. Menisbatkan pertolongan kepada semesta. Ya. Ada orang mengatakan, ya alhamdulillah dengan pertolongan Allah dan semesta, saya bisa berhasil. Apa? Ya, ini bahaya kalimat ini. Ya, seringnya semesta sekarang itu. Masya Allah, setan bisa banget ya gitu ya, memalingkan manusia kepada kesyirikan yang dia nggak sadari gitu. Sehingga yang menolong dia itu bukannya Allah tapi semesta. Subhanallah. Ya. Yang ketiga, tawakal kepada orang yang mampu melaksanakan. Nah, ini boleh ya. Sebentar, kalau yang mewakilkan yang boleh. Mohon maaf, saya salah di sini. Saya pikir udah terakhir. Tawakal pada orang yang mampu melaksanakan suatu perbuatan tapi dibarengi dengan rasa segan. Nah, ini yang ketiga dulu deh. Yang keempat, tanpa rasa segan. Yang ketiga dengan rasa segan karena tingginya martabat yang ia miliki dan rendah derajat orang yang bertawakal tersebut. Ya misalnya ada orang mengatakan, ya habis gimana? Ya gaji saya kan bos saya. Kalau saya nggak nurut sama dia gimana saya? Nah, ini termasuk syirik kecil. Karena kenapa? Dia masih menetapkan Allah yang ngasih rezeki, tapi menyandarkan kepada bosnya di dalam bentuk usaha. Ya, ini masuk ke dalam syirik kecil. Ya, tanpa menghilangkan ketergantungannya kepada Allah. Ya. Ya.
Yang keempat, tawakal kepada seseorang yang mampu melaksanakan kepentingannya seperti mewakilkan sesuatu pada orang lain. Misalnya kita ke tukang bengkel, bilang, Pak, ini mobil saya rusak, udahlah, saya serahin sama Bapak lah. Ini tawakal bukan berarti? Tawakal, penyerahan urusan kepada montir, boleh nggak? Boleh. Karena kita cuma mewakilkan doang, gitu. Karena kita punya ilmunya. Kalau yang ketiga, ya mewakilkan maslahat dia kepada bosnya disertai dengan rasa segan, rasa takut, ya karena bosnya lebih tinggi dari dia, ini ya nggak boleh. Tapi kalau kepada orang lain dalam bentuk perwakilan maka ini dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang sudah bisa kita dapatkan, berarti ada 3 ibadah, itu dari khauf, roja, dan tawakal. Semoga Allah mudahkan kita untuk terus beribadah kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang mau nambahin silakan kalau ada sebelum ditutup. Ya. Kalau kita akan punya sesuatu yang buruk, ya itu manusiawi kalau kemudian kita minta perlindungan kepada Allah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ya perlindungan kan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Artinya kita ada kekhawatiran diganggu oleh makhluk Allah. Ya maka kita berlindung kepada Allah. Gangguan kepada Allah seperti apa? Misalnya jin. Ya kemudian seperti harimau. Ya kita takut sama jin karena wajahnya ya serem gitu. Tapi takut yang memang karena wajah serem, dan secara umum kita takut dengan wajah serem seperti harimau gitu. Tapi tidak melakukan peribadatan kepada jin tersebut, tidak membuat kita akhirnya jadi taat kepada jin tersebut, membuat kita akhirnya jadi berlindung kepada jin tersebut, tidak ada masalah. Ya, ketakutan seperti itu wajar ya. Takut tadi ya, misalnya kita lagi masuk tempat seram kemudian ada jin, astagfirullahaladzim, kita takut gitu, ya kan masalah. Tapi sebatas itu, gitu, sebatas itu takutnya gitu. Ya, kemudian dia langsung minta tolong kepada Allah, dan dia bertawakal kepada Allah, itu insya Allah nggak ada masalah. Gitu. Ya, tapi Allah masalah. Ya Pak. Iya. Kalau misalnya ada di saudara kita posisinya sebagai pimpinan perusahaan lah, dia mengikuti itu. Ya, kalau kayak semacam pernah ada gedung itu Iya, benar. Bahkan di gedung-gedung yang punya simbol-simbol Islam, rumah sakit Islam, hotel Islami, apartemen Islami, tetap aja nggak ada. Angka 13 nggak ada, atau angka 4 gitu. Ya, bahkan perumahan yang notabene Islam itu nulisnya 3A sama nomor 3, nggak pakai 4. Ya, ada 3A sama 3. Gitu. Nah, kalau dia sebagai pimpinan dan dia punya kekuasaan, dia harus merubah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, dia harus merubahnya. Ya kalau dia tidak merubah dengan alasan nggak peduli, dia berdosa. Kalau dia nggak merubah karena dia percaya, dia syirik. Tergantung dia nggak mau merubahnya kenapa. Ya kalau dia nggak merubah karena lalai, ya dosanya kecil karena nggak menjaga. Ya harusnya kan menjadi tanggung jawab dia untuk menjaga keimanan bawahannya gitu. Tapi dia lalai, nggak memperhatikan masalah itu. Ini dosa. Ya kalau dia tahu, dia nggak lalai, dia tahu, tapi udah biarin aja lah. Ya cuma urusan gitu, yang penting produksi lancar misalnya, aja dosa. Ya kalau dia setuju, lebih besar lagi karena masuk ke dalam perbuatan syirik. Dia tergantung, dia tidak berubahnya kenapa. Tapi harus dirubah, iya harus dirubah. Ya, saya pernah ngajar di Apal, memang saya diminta bantuan untuk di HRD buat bina awak kapal yang kerjanya di offshore gitu. Ya, bukan oil and gas ya, dia kontraktor kelautan. Kapal yang dipakai itu kapal Jepang, itu di dalamnya ada patung. Pas kita mau sholat ada patung nih, bilang saya tutupin. Ya, siapa PM-nya di sini, project manager ini?
bilang dong dibuang, PM-nya nggak berani ngomong sama direktur tekniknya, akhirnya dibuang sama dia. Buang lah, iya set, itu buang set, buang. Ya patung gitu. Kalau saya ini patung apa? Patung dewa, dewa apa? Dewa keselamatan. Jadi biar menyelamatkan ketika di laut gitu, ya harus dibuang. Kan ini namanya menyadarkan kesialan kepada selain Allah. Ya ini syirik. Allah lebih seperti itu Pak. Ya. Ini kajiannya kemarin di ada kajian termasuk syirik amal soleh. Amalnya nggak ikut. Iya. 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 Beramal soleh untuk dunia. Sebagian mengatakan ini masuk ke dalam perbuatan syirik. Sebagian mengatakan ini masuk ke dalam ketidaksempurnaan tauhid. Dilihat pada dua kondisi. Kalau dia beramal soleh semata-mata ingin mengharapkan dunia, berarti orientasinya syirik. Tapi kalau kemudian amal soleh itu ya secara dalil dijadikan sebab oleh Allah untuk mendatangkan rezeki, ini boleh. Contoh misalnya dua berbeda. Allah sebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi dari persoalannya dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Berarti Allah mau memotivasi enggak untuk dapat rezeki dengan cara bertakwa? Berarti motivasi enggak? Motivasi kan? Di sini mengatakan jadi ada orang yang memperbaiki ya agak dunianya dengan cara apa? Bertakwa kepada Allah. Atau misalnya ada Nabi mengatakan sesungguhnya seseorang terhalang dari rezekinya disebabkan maksiat yang dilakukannya, sehingga dia meninggalkan maksiat biar rezekinya tidak terhalang. Karena Nabi mengatakan yang menghalangi rezeki adalah maksiat. Jadi berarti meninggalkan maksiat amal soleh ya? Soleh. Harapannya apa? Biar rezekinya tidak terhalang. Yang seperti ini tidak masalah. Yang seperti ini tidak masalah. Yang nggak boleh, dia memang khusus untuk dia bisa apa? Puasa. Kenapa puasa? Supaya suaminya, Bu, puasa apa hari ini? Suami saya lagi interview. Biar interviewnya lancar. Anak saya lagi tes. Jadi saya sholat malam biar tesnya lancar. Ini nggak boleh. Bisa dibedain nggak? Beda dengan orang yang kemudian sholat malam berdoa kepada Allah, bertawasul dengan amal solihnya, kemudian dijadikan perantara berdoa kepada Allah agar anaknya dimudahkan. Dengan dia memang sholat supaya anaknya dimudahkan. Beda atau tidak? Maksud saya bisa melihat perbedaan enggak? Iya, itu maksudnya gitu. Jadi ketika dia beramal soleh semata-mata untuk dunia, maka syirik. Iya. Tapi kalau dia beramal soleh, amal soleh itu jadikan tawasul, dia berminta kepada Allah agar diberikan kemudahan dunia. Kalau nggak boleh, gimana dengan guru yang ngajar di pesantren? Ketika guru ngajar di pesantren, ngajar itu amal soleh nggak? Amal soleh, dapat gaji nggak guru pesantren? Dapat gaji nggak? Dapat. Mengharapkan gaji nggak dia? Mengharapkan, syirik dong dia berarti. Enggak. Jadi yang kedua, kalau itu mengikuti, bukan jadi yang utama maksudnya. Dia mengikuti. Nah ini maka ya dia menjadi orang yang secara tauhid tidak sempurna, walaupun tidak masuk ke dalam kesyirikan. Tapi kalau ini dijadikan yang utama, ini bisa masuk ke dalam kesyirikan. Bisa dipahami maksudnya begitu? Ya. Karena khawatir nanti kalau mengatakan dengan beramal soleh mengharapkan dunia, bagaimana dengan imam masjid yang digaji, ustadz-ustadz yang ngajar, ustadz-ustadz di pondok. Jadi nggak usah ngarepin apa-apa. Kalau nggak usah ngarepin apa-apa, kenapa gajinya ditulis? Kenapa ada kontrak kerja? Ada kontrak kerja nggak kalau jadi guru? Ada kan? Ya kontrak kerja kan tidak harus tertulis lah. Paling nggak ada kesepakatannya. Jadi imam ada kesepakatannya. Ustadz jadi imam di sini ya Ustadz ya. Ya. Kalau ngajar kajian ini lebih aman karena nggak ada kesepakatan. Tapi kalau ngajar di lembaga
jadi imam masjid, ada kesepakatan nggak? Ada kan? Saat jadi imam di sini saja dapat fasilitasnya tempat tinggal, kendaraan, dan gaji. Terus ustadznya boleh nggak mengharapkan itu? Ustadz jangan mengharapkan ini Ustadz, ikhlas aja Ustadz, nanti syirik. Itu siapa mau jadi imam akhirnya? Nah, artinya itu sebagian penting, yang penting ya dia niatnya ngajar, sementara rezekinya nanti Allah yang atur. Salah satu rezekinya adalah dari situ, itu urusan dia dengan Allah. Tapi kalau dia sengaja ngajar karena semata-mata ini, jadi imam semata-mata ini yang jadi masalah. Ya, lihat dia posisinya mengikuti ya, atau dia mesti utama atau mengikuti. Kalau mengikuti ya maka itu ketidaksempurnaan tauhid walaupun tidak ria. Tapi kalau dia tidak mengharapkan sama sekali, itulah tauhid yang benar. Ya, posisi seperti itu Pak. Tujuan ikutan atau tidak mengharapkan. Nah, itu yang paling benar. Allah bisa begitu memahami yang saya pahami. Karena nanti di kitab tauhid itu ada dua bab, antara ria, bab ria dan bab mengharapkan dunia dari amal soleh. Ini dipisah oleh penulis di dalam kitab tauhid. Karena beda, kalau ria itu murni mengharapkan sesuatu selain Allah. Kalau ini bisa jadi ikutan. Maka kemudian dipisahkan oleh penulis di dalam kitab tauhid. Wallahu a'lam. Baik. Ada yang lain? Cukup insyaallah. Semoga yang sedikit bermanfaat. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.